Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Partai Catur Terbaik Garry Kasparov, kuda dikorbankan demi pion promosi jadi menteri. Oh iya, pemilihan partai terbaik ini bukanlah versi Tarigan Catur, tetapi ini adalah versi chess.com ya. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Saint Louis Blitz, tepatnya pada tahun 2017, yang berlangsung pada tanggal 17 Agustus 2017, yang mempertemukan pertarungan antara Grandmaster Garry Kasparov yang merupakan mantan juara dunia catur sebelum era Magnus Carlsen menghadapi perlawanan Grandmaster Leinier Dominguez Perez yang merupakan Grandmaster asal Amerika Serikat keturunan Kuba ya, dengan berusia 37 tahun. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Garry Kasparov menggunakan catur buah putih, sedangkan Leinier Dominguez Perez menggunakan catur buah hitam. Garry Kasparov memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion E5 oleh Leinier Dominguez Perez. Kuda F3, kuda C6, dan di sini Garry Kasparov memilih langkah atau pembukaan Ruy Lopez dengan gajah menuju petak B5. Kuda F6 dengan variasi pertahanan Berlin masih dalam pembukaan Ruy Lopez, dan untuk melindungi pion putihnya, di sini putih melangkahkan kuda menuju petak C3. Maka masuklah ke pembukaan 4 kuda dengan variasi Spanyol. Kuda pindah ke petak D4, gajah mundur ke A4. Gajah C5 semakin memperkokoh kedudukan kuda hitam di petak D4. Maka dilakukan langkah kuda pukul pion di E5. Rokade pendek oleh Leinier. Kuda mundur ke petak D3 mengancam gajah, dan gajah mundur ke petak B6. Pion E5 mengancam kuda, dan di sini Leinier Dominguez Perez menjadi tidak aktif ya, buah-buahnya menjadi sangat pasif karena kuda mundur ke petak E8. Sedangkan perwira-perwira dari Garry Kasparov sudah mulai ya, ada potensi untuk menyerang pertahanan set praja dari Leinier Dominguez Perez. Kuda D5 mengancam gajah hitam, dan karena pertahanan dari Leinier Dominguez Perez cukup tertekan, maka dilakukan langkah pion menuju petak C6 untuk mengusir kuda, dan di sini kuda mundur ke petak E3. Pion D5, sebenarnya ada opsi dari Kasparov untuk melakukan en-passan dengan pion E pukul D6, tetapi yang dilakukan oleh Garry Kasparov adalah rokade pendek. Pion F6, pion C3 mengancam kuda hitam, dan kuda pindah ke petak F5 sekaligus mengajak pertukaran dengan kuda putih. Gajah mundur ke petak C2, menteri E7 mengancam pion putih 2 kali, dan untuk melindungi pion, balasan dari Kasparov adalah pion menuju F4. Kuda pukul kuda di petak E3, pion pukul kuda di petak E3. Gajah F5, pion A4, gajah C7, pion B3, pion F pukul E5, dan di sini ada langkah yang cukup bagus ya dari Garry Kasparov dengan gajah menuju petak A3 mengancam menteri dan benteng hitam. Namun ternyata ini bukanlah masalah berarti bagi Leinier karena ada langkah gajah menuju petak D6. Gajah pukul gajah di petak D6, kuda pukul gajah di petak D6, kuda pukul pion di E5, gajah pukul gajah di petak C2, dan menteri pukul gajah di petak C2. Kita coba lihat sekilas ya. Di sini perwira yang dimiliki oleh Kasparov dan Dominguez Perez adalah sama. 1 menteri, 2 benteng, dan 1 kuda. Dari jumlah pion, Kasparov memiliki 7 pion, sedangkan Leinier Dominguez Perez memiliki 6 pion. Secara
materi Kasparov unggul. Namun kita lihat bagaimana perkembangan permainan ini hingga nantinya selesai dalam 62 langkah. Saat ini sudah terjadi 21 langkah antara Kasparov dan Leinier Dominguez Perez. Kita lanjutkan. Kuda mundur ke petak F7 mengajak pertukaran kuda, dan kuda mundur ke petak G4. Pion H5 mengancam kuda, kuda mundur ke petak F3. Disinilah Leinier berhasil menyamakan materi di papan dengan menteri pukul pion di petak E3. Jadi antara Kasparov dan Leinier sekarang posisinya adalah sama ya, sama-sama memiliki 6 pion. Pion menuju petak G3 dan benteng A menuju E8. Menteri G6. Di sini putih berusaha untuk mendapatkan pion hitam, dan di sini juga tampaknya Leinier Dominguez Perez cukup ciut ya dengan langkah menteri putih ke petak G6 ini, sehingga dilakukan langkah menteri menuju petak F3, padahal bisa ada langkah menteri pukul pion yang membuat baik Garry Kasparov dan Leinier Dominguez Perez bisa melakukan langkah pukul-pukulan pion hingga cepat ya menuju permainan babak akhir. Namun di sini cukup ciut dari seorang Leinier Dominguez Perez dengan langkah menteri menuju petak G6 Kasparov dengan melakukan langkah menteri menuju F3 melindungi pion hitam. Benteng A menuju E1 mengajak pertukaran benteng yang diterima oleh Leinier. Benteng pukul benteng di petak E1, benteng pukul benteng di petak E1. Kuda H6, menteri D3 mengajak pertukaran menteri dengan Leinier oleh Kasparov yang diterima dengan menteri pukul menteri di petak D3, kuda pukul menteri di petak D3. Kuda F5, pion A5. Raja F7, kuda E5 skak, raja mundur ke petak G8, pion B4, benteng E8, raja F2, pion A6, kuda D7, benteng pukul benteng di petak E1, raja pukul benteng di petak E1. Ini benar-benar akan memasuki permainan babak akhir ya, dan ini akan menjadi sangat seru karena satu raja, satu kuda, dan 6 pion yang dimiliki oleh masing-masing pemain. Ini akan sangat seru. Siapa yang mengambil inisiatif serangan duluan, tentulah itu yang akan menang. Kita lanjutkan. Raja F7, raja E2, raja E7, kuda C5 mengancam pion, namun pion hitam ini masih bisa selamat dengan langkah kuda menuju petak D6 melindungi pion. Pion H3, raja F6, pion G4, pion H pukul G4, dan pion H pukul G4. Pion G5, raja F3, raja G6, pion F5 skak, raja F6, raja E3, kuda E4 skak atau C4 maksudnya ya, C4 skak, lalu raja menuju petak D4. Kuda mundur lagi ke petak D6 untuk melindungi pion. Kuda skak di petak D7, raja E7, kuda C5, raja F6, raja D3, raja E5, raja E3. Sebenarnya situasi sempat stuck ya di papan, tepatnya di petak pusat cukup stuck ya. Langkah antara raja dan kuda dari Kasparov dan Leinier. Namun nanti Garry Kasparov mendapatkan momentum untuk mendapatkan kemenangan. Kita akan coba di langkah mana nanti Kasparov mendapatkan momentum ini. Kita lanjutkan. Raja F6, kuda D4, kuda B5 skak, raja D3, kuda D6, raja E3, kuda skak di petak C4, raja D4, kuda D6, kuda E6, kuda E4, kuda D8. Sebenarnya disinilah momentum yang didapatkan oleh seorang Kasparov mulai langkah ke 54. Di sini membuat
Kasparov bisa lebih mudah untuk mengacak-ngacak pertahanan dari Linier. Kita lanjutkan. Kuda D6 dan raja menuju petak C5 mengancam kuda hitam. Dan di sini dilakukan langkah kuda skak di petak E4 dan setelah raja menuju petak B6, jelas di sini Kasparov akan mendapatkan pion hitam walaupun Linier juga mendapatkan pion putih ya. Kuda pukul pion di petak C3, kuda pukul pion di petak B7. Kuda menuju petak A2 untuk mendapatkan pion putih. Raja pukul pion di petak A6, kuda pukul pion di petak B4 dengan tempo skak. Raja B6, pion D4, kuda C5, pion D3. Dan disinilah Garry Kasparov mengorbankan kudanya dengan kuda pukul pion di petak D3, kuda pukul kuda, dan satu langkah terakhir dari Garry Kasparov yang membuat Linier Dominguez Perez resign dari permainan ini. Ya, langkah itu adalah pion menuju petak A6 dan apapun yang akan dilakukan oleh Linier selanjutnya tidak akan mampu untuk mencegah langkah dari pion putih yang ada di lajur A untuk mendapatkan promosi ya di petak A8. Ya, ini merupakan permainan yang sangat bagus dari seorang Garry Kasparov. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.